Di sini saya akan memperjelaskan tentang sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana setiap komponen menjadi satu kebebasan atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara, menjaga keharmonisan negara, dan menjaga keutuhan masyarakat di negara itu sendiri. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Sistem pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis, karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini akan mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahan tersebut. Terlebih lagi jika tidak hanya statis, melainkan juga absolut, nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya akan dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. Poin penting sistem pemerintahan ini sendiri yaitu untuk menjaga kestabilan ini cakupannya luas sekali, antara lain menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga kekuatan politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Kalau sudah terciptanya kelima itu suatu kestabilan negara, maka pembangunan diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan menuju negara yang maju. Khususnya pemerintahan di dalam suatu negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan antara negara yang satu dengan negara yang satunya lagi bisa jadi akan sama, bisa juga tidak. Semuanya tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi negara itu sendiri dalam mengatur dalam negara itu. Berikut ada macam-macam dari sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan presidensial, yaitu negara republik menganut sistem ini, khususnya Indonesia, sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Dan yang kedua, sistem pemerintahan parlemen. Di sistem ini parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Dan yang ketiga, ada sistem pemerintahan semi presidensial, merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Perancis. Dan yang keempat ada sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis. Dan yang kelima ada sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Individu akan dilindungi oleh hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem pemerintahan liberal. Yang dimaksud ini bebas, yaitu kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang melakukan oleh pemerintah dan agama.